Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan nama saya Holimatur Rosita, NIM 40014220047. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan teman-teman terkait dengan perhitungan validitas dan juga reliabilitas dengan menggunakan icon V dan juga Flash Kappa menggunakan Excel begitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk pembuatan video ini sendiri itu untuk pemenuhan tugas ya, UAS uh, mata kuliah pengembangan instrumen pembelajaran gitu. Nah, mungkin langsung saja saya bahas terlebih dahulu, saya sedikit ulas terlebih dahulu ya terkait dengan ini itu adalah perhitungan untuk instrumen tes berupa tes pemahaman IPA begitu. Oke, teman-teman, di sini sudah terlihat bahwasannya saya itu akan menggunakan instrumen tes ini untuk mengukur pemahaman IPA siswa begitu. Nah, di sini sudah jelas ada kisi-kisi terkait dengan instrumennya. Kisi-kisinya di sini terdiri dari capaian pembelajaran untuk materi usaha, energi, dan pesawat sederhana. Kemudian di sini ada indikator soalnya, dan setiap soal itu punya indikator sendiri ya teman-teman. Dan untuk level kognitifnya itu sudah disesuaikan juga, mulai dari C1 sampai dengan C6 gitu. Nah, di sini ada sejumlah 25 soal gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada 25 soal, kemudian di sini ada lembar validasi yang nantinya akan diserahkan kepada validator begitu. Nah, di sini adalah tempat begitu untuk validator mengisikan kira-kira untuk soal item nomor 1 itu dapat skor berapa, begitu di sini tempatnya. Dan untuk kategorinya di sini untuk nilai 4 itu berarti soalnya itu valid sesuai dengan indikator. Kemudian kalau misalnya mendapatkan skor 3 itu valid dengan sedikit revisi, skor 2 itu valid dengan banyak revisi, dan skor 1 itu tidak valid atau putar soalnya itu tidak sesuai dengan indikator begitu. Nah, untuk 25 soal tersebut nanti ada kotak-kotaknya sendiri di sini untuk diisi oleh validator begitu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, jadi penilaian dari validator terkait dengan instrumen yang kita gunakan, terutama untuk setiap item soalnya, itu bisa kita gunakan untuk menghitung validitas dan juga reliabilitas dari instrumen tes itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara menghitung validitas dan juga reliabilitas dengan menggunakan penilaian dari pakar atau validator ini, begitu. Nah, mungkin langsung saja saya hanya ulas sedikit saja tentang instrumennya. Kita langsung masuk saja ke intinya, yaitu untuk membahas terkait dengan bagaimana cara kita untuk menghitung validitas dan juga reliabilitas berdasarkan skor yang diberikan oleh validator, begitu. Oke teman-teman, ini untuk mensimulasikan ya nanti untuk menghitung validitas dan juga reliabilitas begitu. Nah, pertama kita akan membahas dulu terkait dengan bagaimana cara menghitung validitas berdasarkan skor yang diberikan oleh validator terhadap setiap butir item dari instrumen yang akan kita gunakan begitu. Jadi dari lembar validator itu tadi kita bisa rekap ya teman-teman, dari validator 1 itu bagaimana penilaiannya terhadap setiap itemnya, validator bagaimana, validator 2 bagaimana, sampai dengan validator yang kelima, begitu kira-kira penilaian dari mereka itu seperti apa, begitu berapa skornya untuk setiap itemnya. Di sini kita akan analisis untuk menghitung validasinya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung validitas, di sini kita menggunakan rumus icon V ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman dari tabelnya sendiri, itu untuk icon V disediakan ada beberapa tabel kosong di sini, mulai dari S1, S2, S3, S4, dan juga S5. Di sini tuh tujuannya untuk menghitung ya teman-teman. S1 itu untuk mengetahui skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi dengan skor terendah dalam kategori. Kemudian sigma S itu adalah jumlah S1 sampai dengan S5. Kemudian N, C-1 itu adalah menghitung N-nya itu adalah jumlah rater, C-1 itu ada banyak kategori yang bisa dipilih oleh rater, kemudian dikurangi 1. Dan di sini ada CVI atau Content Validity Index yang bisa dihitung dengan rumus ini, sigma S.
dibagi N-1 dan kemudian kriteria. Nah, untuk kriteria itu dari indeks ya teman-teman. Kalau validitasnya, kalau misalnya skor CVI-nya itu kurang dari 0,4, maka validitasnya rendah. Kemudian jika CVI-nya itu antara 0,4 sampai dengan 0,8 itu validitas sedang, dan jika CVI-nya kurang dari sama dengan 0,8 itu lebih dari 0,8 itu validitasnya tinggi, begitu. Nah, kita langsung saja menghitung ya teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi. Nah, kita mulai dari menghitung S1-nya terlebih dahulu. Nah, S1 di sini kita bisa hitung dengan menggunakan rumus saja, sama dengan, kemudian tadi sudah saya jelaskan, S itu adalah skor yang ditetapkan setiap writer dikurangi skor terendah dalam kategorinya. Nah, di sini untuk skor terendah dalam kategori atau LO-nya itu adalah 1. Karena yang ditetapkan oleh peneliti di sini, skor yang bisa diberikan oleh validator itu ada skala 1 sampai dengan 4. Berarti yang terendah itu adalah 1. Nah, kita bisa menghitung S di sini, S1 terlebih dahulu. Kita bisa menghitungnya dengan nilai yang diberikan oleh validator 1 dikurangi 1. Kita enter. Nah, dan untuk S2, di sini untuk item yang nomor 1 dulu, untuk mencontohkan, kita hitung dengan rumus yang sama, sama dengan, kemudian skor yang diberikan oleh validator 2 dikurangi 1. Enter. Tuh, kemudian sama untuk case yang ketiga, skor yang diberikan oleh validator 3 dikurangi 1. Tuh, kemudian yang S4 juga sama, skor yang diberikan oleh validator 4 dikurang 1. Enter. Kemudian yang S5 juga, skor yang diberikan oleh validator yang kelima dikurang 1. Nah, tuh. Itu untuk menghitung nilai S1, S2, S3, S4, dan juga S5. Dan untuk mengetahui skor S1, S2, S3, S4, S5 untuk setiap itemnya, untuk 25 item ini, kita langsung drag saja ke bawah. Kita drag ke bawah. Yang satu. Nah, ini juga kita drag ke bawah. Sampai yang S5 ya teman-teman. S5 juga kita drag sampai bawah. Oke, sudah ya teman-teman. Karena sudah, kita langsung saja menghitung sigma S-nya. Nah, menghitung sigma S itu adalah jumlah total dari S1 sampai dengan S5 itu berapa. Kita mulai dari item yang nomor 1 dulu. Pakai rumus Excel, sum. Kita drag ini sampai sini. Enter. Nah, sudah. Langsung saja kita hitung untuk satu item. Salah, kita langsung drag aja ke bawah ya teman-teman. Oke, sudah. Sekarang lanjut ke kolom berikutnya. N, C, min 1. Kita hitung satu saja, karena nilai N, C, min 1 itu untuk semua nomor item soal itu sama ya teman-teman. Sama dengan jumlah N. N itu adalah jumlah writernya. Jumlah writernya ada 5. Kemudian C min 1 itu C-nya adalah banyak kategori yang dapat dipilih writer 4 kurang 1. Bentar. Yes. 15. Kita langsung tarik ke bawah. Karena sama semuanya ya. Oke. Sekarang kita menghitung CVI-nya teman-teman. Nah, menghitung CVI seperti rumus ini. Sigma S dibagi N C min 1. Artinya kolom ini dibagi ini. Pakai rumus saja langsung sama dengan ini dibagi ini. Enter. Oke. Langsung drag juga ke bawah. Oke. Sudah semua. Sekarang kita harus mengisikan kriterianya. Nah, untuk kriterianya kita langsung saja tulis ya. Di sini dengan menggunakan rumus juga, teman-teman bisa mengikuti juga untuk rumusnya seperti ini. Ini jika hasilnya itu lebih dari sama dengan 0,8, maka
validitasnya tinggi. Validitas tinggi, ya. Namun, jika ini kurang dari 0,8 dan ini lebih dari sama dengan 0,4, 0,4, maka validitasnya sedang, atau jika tidak, validitas rendah. Nih teman-teman, oke, enter. Ini validitasnya tinggi untuk item nomor 1. Kita langsung drag saja ke bawah. Oke teman-teman. Ini ya teman-teman, jadi berdasarkan skor dari validator ini, skor dari validator 1 sampai dengan validator 5 untuk setiap item itu kita bisa menghitung validitasnya dan menggunakan icon V seperti langkah-langkah yang tadi begitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk item-itemnya ada yang validitasnya tinggi dan juga validitas sedang. Berarti untuk validitas rendah dalam kategori ini tuh tidak ada ya teman-teman. Ada tinggi dan juga sedang. Jadi mungkin untuk validitas yang sedang itu terdapat revisi begitu, walaupun tidak banyak, berarti untuk itemnya tuh bisa diteliti kembali kira-kira apa yang bisa direvisi dari item tersebut begitu. Itu untuk menghitung validitas berdasarkan skor yang diberikan oleh validator gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana caranya menentukan reliabilitas dari instrumen berdasarkan skor dari validator begitu. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus Fleiss Kappa. Dan Fleiss Kappa ini digunakan untuk mengetahui ya tingkat kesepakatan antar raternya itu kira-kira bagaimana begitu. Apakah tinggi, sangat tinggi, rendah, sedang, ataupun bagaimana begitu ya teman-teman. Nah, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan Fleiss Kappa, tapi di sini untuk Fleiss Kappa kita hitung menggunakan rumus Excel karena di SPSS pun tidak ada yang rumus Fleiss Kappa secara langsung begitu ya. Jadi pintar-pintar kita aja untuk bagaimana cara menghitungnya gitu. Nah, di sini kita akan mulai hitung saja ya teman-teman. Datanya sama seperti tadi, ada validator 1 sampai dengan validator 5, tapi kita di sini berniat bertujuan untuk menghitung reliabilitas instrumennya gitu. Kita mulai dari F1 terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini ada F1, F2, F3, F4, dan juga F5. Itu sebenarnya apa sih teman-teman? Nah, jadi untuk F1 itu adalah tujuannya untuk mengetahui kira-kira dari validator 1 sampai dengan validator 5 itu berapa yang kasih, oh maaf, yang kasih skor 1 begitu. Nah, di sini karena ada berapa ya? Karena ada 1 sampai dengan 4 skalanya, berarti F-nya cuma sampai F4. Berarti ini saya terdapat kesalahan ya teman-teman, mohon maaf. Ini kita hapus saja yang untuk F5 ini. Oke, begini teman-teman. Untuk F1 itu untuk mengetahui kira-kira di item 1 ini jumlah validator yang memberikan skor 1 itu berapa. F2 juga sama, kira-kira dari itemnya yang memberikan skor 2 itu berapa orang gitu. Kemudian F3 sama juga, F3 dan F4 kira-kira yang memberikan nilai 3 atau nilai 4 itu ada berapa validator untuk item tersebut begitu. Nah, mungkin kita langsung hitung saja ya teman-teman, supaya lebih paham juga. Kita menghitung dengan rumus Excel. Kita drag dari sini ke sini. Ntar, oke, kurang. Ini, kemudian titik koma 1. Kurang. Enter. Nah, ini juga sama. Menggunakan rumus count if, kemudian drag dari sini sampai dengan sini, kemudian 2. Berarti kita menghitung berapa jumlah penilaian
2 dari validatornya. 0 juga. Kemudian kita menghitung lagi berapa jumlah skor 3 dari 5 validator tersebut. 3. Ada 2. Betul ya teman-teman? Ada 2. Harusnya nih yang 4 ada 3. Kita hitung dengan rumus tersebut untuk memastikan rumusnya juga benar. Ini drag dari sini sampai dengan sini. Jika 4. Betul, 3 ya teman-teman. Berarti valid rumusnya. Nah, ini kita bisa langsung drag saja ke bawah. Drag ke bawah. Oke. Sudah. Itu teman-teman. Kita sudah tahu ya kira-kira dari setiap item itu ada berapa yang memberikan skor 1, 2, 3, dan 4 dari tabel F1, F2 sampai dengan F4 ini. Lanjut, kita menghitung PI. PI itu apa teman-teman? Jadi PI itu adalah tingkat kesepakatan antar penilai untuk setiap itemnya. Gitu. Itu adalah PI. Kita langsung hitung saja di sini. Rumus untuk menghitung PI sendiri itu adalah sama dengan kurung buka HA ini dikali ini dikurang 1. Ini harus ditambah ini dikali ini dikurang 1. Ditambah ini dikali Pak 3 juga. 3 dikurang 1. Ditambah L3 dikali L3 dikurang 1 tambah, wah sudah. Sudah, kita langsung kurang tutup. Enter. Nah, ini untuk PI-nya. Untuk tingkat kesepakatan antar penilai untuk satu item nomor 1 itu adalah 8. Kita bisa lihat untuk kesepakatan antar penilai untuk item-item yang lain dengan drag ke bawah saja. Oke, begini ya teman-teman. Kita bisa hitung rata-ratanya juga di sini. Rata-rata untuk PI. Kita gunakan rumus average. Kita drag dari sini sampai sini. Dan enter. Oke. Dan untuk rata-ratanya 9,44 untuk rata-rata tingkat penilaian antar penilai begitu untuk tiap item. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung P1 teman-teman. Nah, P1, P2, P3 dan juga P4 itu sebetulnya apa? Jadi untuk P1, P2, P3 dan juga P4 itu adalah kita pengen tahu begitu. Kira-kira jumlah apa ya? Oke, next kita akan menghitung P1, P2, P3 dan sampai dengan P4. Sini rumusnya bisa diikuti juga ya teman-teman. Kita pakai sum dari mana ya? Ini sampai sini dibagi jumlah item itu ada 25 kali skor tertinggi untuk tiap skor yang bisa diberikan oleh tiap validator, di mana itu adalah skor tertinggi adalah 4. Di sini 25 dikali 4. Nah, jadi PI1, PI2, PI3, dan PI4 itu kita untuk mengetahui ya teman-teman,
Kira-kira untuk skor per itemnya ini, untuk jumlah yang memberikan skor, misalnya F1 nih, kita pengen tahu kira-kira jumlah yang memberikan skor 1 dari 100 itu berapa. Begitu ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Kita langsung saja enter di sini. 0, karena rumusnya sama, kita langsung drag saja ke samping. Oke. Oke, sudah teman-teman. Sekarang kita akan menghitung PE-nya. Apa itu PE? PE itu adalah tingkat kesepakatan yang diharapkan secara acak atau probabilitas secara rata-rata. Berarti ini adalah tingkat kesepakatan dari seluruh validator. Itu kira-kira berapa nilainya gitu. Nah, untuk menghitung PE ini kita menggunakan rumus juga. Ini pangkat 2 ditambah ini pangkat 2 juga ditambah ini pangkat 2 juga ditambah ini pangkat 2. Ya, NOPQ. Oke, sudah. Enter. Nah, ini adalah nilai PE-nya. Apa nilai PE tadi? Nilai PE itu adalah kesepakatan secara keseluruhan dari semua validator. Itu nilainya 0,6221. Itu untuk PE ya teman-teman. Sekarang karena kita sudah tahu nih, semua kolom sudah terisi, tinggal K-nya saja. Sekarang kita hitung Fleiss kapanya atau nilai K-nya ini untuk mengetahui kira-kira reliabilitasnya itu termasuk yang mana. Itu. Dan langsung hitung saja di sini untuk K-nya itu rumusnya adalah sama dengan P rata-rata dikurangi PE kurung tutup dibagi 1 dikurangi PE. Enter. Nah, ini nilainya teman-teman. 23,333 atau 23,4 untuk nilai Fleiss kapanya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk nilai 23,4 itu ada di mana? Ternyata ada di sini, teman-teman. Jadi reliabilitas antar validator, kesepakatan antar validatornya itu rendah, begitu teman-teman. Nah, itu ya teman-teman, cara kita menghitung validitas dan juga reliabilitas berdasarkan skor atau skor dari validator atau berdasarkan nilai validitas, berdasarkan nilai ya validitas dari para pakar begitu. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.